إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita penuhi rukun sholat Jumat kita, rukun ibadah Jumat kita dengan terlebih dahulu mendengarkan khutbah. Dan agar khutbah ini sah, saya mengajak kita semua, mari melalui forum ini kita mantapkan tekad kita untuk selalu hidup bertakwa kepada Allah sampai akhirnya kita nanti mati dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pokok dari setiap khutbah. Bertakwa dan bertakwa. Hadirin sekalian, bertakwa itu artinya selalu mengingat Allah. Mengingat bahwa Allah itu selalu memonitor kita. Ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat setiap amal kita. Sehingga kita selalu ingat, kalau saya berbuat baik ada yang catat, kalau ada yang saya berbuat jelek ada yang catat. Ya. Ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemana saja kamu pergi, kemana saja kamu hadapkan wajahmu, di situ ada monitor Allah, ada catatan Allah, ada penglihatan Allah terhadap apapun yang kamu buat. Nah, orang yang selalu sadar bahwa Allah bersama kita dan mengawasi kita, dan kita akan selalu minta bimbingannya, maka hidupnya akan tenang. Ketenangan ini menjadi sesuatu yang menurut saya atau menurut kita itu paling penting di dalam hidup. Sebab apapun yang kita miliki kalau hidup tidak tenang, gelisah, wah itu tidak bisa kita nikmati. Dan agar kita hidup tenang, maka kita selalu ingat bahwa Allah bersama kita, Allah mengawasi kita, sehingga kita selalu berhati-hati. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kamu, kalau kamu bertakwa kepada Allah dan selalu berzikir mengingat Allah, maka hidupmu akan tenang. Saudara, kalau di dalam dalil-dalil ilmu kedokteran Islam itu disebut ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Jadi kalau Anda ingin sehat, itu tenang dulu. Tidak punya kegelisahan, tidak punya ketakutan, sembuh, jauh dari penyakit. Nah, sisanya itu ya olahraga, doa, vitamin dan sebagainya. Tapi separuh dari kesembuhan itu ketenangan. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kita ini hidupnya tenang. Nah, bagaimana bentuk ketakwaan kepada Allah itu? Di dalam Islam itu ada apa yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Biasanya, meskipun tidak selalu, yang disebut hablum minallah itu melahirkan ibadah mahdhah. Salat, kalau zuhur 4 rakaat, kalau salat Jumat wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan.
Sholat Jumat ada khutbahnya, sholatnya hanya 2 rakaat. Nah itu mahdoh, jamnya jam sekian. Kalau puasa jam sekian berhenti makan, jam sekian boleh makan. Itu mahdoh. Itu yang sering kemudian disebut ibadah ritual, yang harus kita lakukan. Sholat 5 waktu itu mahdoh. Yang sunat-sunat ada mahdohnya, sholat tahajud, sholat duha, dan seterusnya. Tetapi juga selain ibadah ritual yang seperti itu, ada ibadah sosial. Sehingga bisa dikatakan tidak ada gunanya Anda semua, kita semua beribadah ritual, rajin sholat, rajin ngaji, baca Al-Quran, tapi Anda tidak punya kepekaan dan solidaritas sosial, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Allah mengatakan apa? Tahukah engkau siapa orang yang berbohong itu seakan-akan beragama, beribadah dengan baik? Kalau atallazi qadubidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu ala ta'amil miskin. Mereka yang sholat rajin tapi dia abai terhadap nasib anak-anak yatim yang tidak ada yang ngurus, karena tidak ada ibadah sosial dan tidak peduli terhadap orang miskin. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam itu ibadah ritual dan ibadah sosial itu sejajar, penting. Apakah kita cukup ibadah sosial? Tidak cukup, ada ritualnya. Apa kita cukup ritual? Tidak cukup. Kalau tidak ada sosialnya, dusta di dalam agama. Kita sewenang-wenang misalnya, tidak punya sikap sosial, menjadi pengambil keputusan, ambil keputusan tidak memikirkan nasib orang banyak, tapi dibuat secara kolektif, tidak punya sosial ya. Kita wajib ya ibadah sosial itu sebabnya Nabi Muhammad itu ya, begitu mementingkannya ibadah sosial. Ada 3 contoh misalnya. Kalau Nabi Muhammad itu menjadi imam sholat gitu, lalu di belakang dilihat ada orang tua membaca suratnya tuh yang pendek-pendek. Kenapa Nabi baca yang pendek? Surat Al-Quran kan banyak yang panjang. Nabi katakan ada orang tua terlalu lama berdiri, kasihan. Maka Nabi baca qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar gitu, yang pendek-pendek. Kalau ada orang tua, Pak, kok sholat di Masjidil Haram itu lama, bisa 1 juz di dalam setiap kali sholat. Itu memang dirancang untuk lama. Oleh sebab itu yang tua-tua jangan sholat di situ. Kalau misalnya tarawih itu ya 21 rakaat, setiap rakaatnya panjang sekali surat. Ya memang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi memang begitu. Tapi itu memang sudah tahu orang kalau tidak kuat, ya sholat yang pendek-pendek aja, sholat sendirilah, bikin jamaah sendiri gitu. Nah, Nabi kalau sholat pendek suratnya itu kalau ada orang tua. Yang kedua, karena apa? Nabi memikirkan orang lain, kasihan tuh orang, jadi punya rasa kasihan terhadap orang lain. Lalu yang kedua, Nabi itu kalau sholat sujud gitu, sujud. Lalu cucunya yang sangat disayangi Hasan dan Husain itu naik di punggung Nabi ketika sujud seperti kuda. Ya, anak kuda. Nabi itu tidak bangun dari sujud sebelum kedua anak itu turun dari punggungnya. Karena apa? Nunggu anak itu nyaman, turun dengan baik, bukan lalu sedang di punggung lalu bangun sendiri anak itu jatuh. Nabi punya rasa kemanusiaan yang kalau itu diberlakukan terhadap orang banyak, itulah sikap sosial. Atau ibadah mahdoh, saudara pergi haji. Pergi haji itu kalau sudah melanggar rukun kan harus membayar dam. Membayar dam apa itu? Untuk sosial. Nyembelih hewan, ya, nyembelih hewan, kemudian hewannya itu disedekahkan kepada orang miskin. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari kita bangun kehidupan kita itu dengan ibadah ritual sekaligus dengan ibadah sosial. Ini klasifikasi aja, mengklasifikasi semacam cara berbuat, cara beribadah itu
Kalau di dalam ilmu kan bisa membuat klasifikasi seperti itu, lalu diartikan, oh ibadah ritual itu ini, sesuatu yang itu dengan cara tertentu, kemudian ada ibadah sosialnya. Jadi kita punya rasa kemanusiaan terhadap orang lain agar kita tidak dianggap sebagai pembohong, pendusta di dalam beragama. Bahkan yang dianjurkan oleh Islam itu adalah sikap kemanusiaan. Sikap kemanusiaan itu artinya tidak memandang suku, tidak memandang agama ketika kita harus menyelamatkan dan membangun kesejahteraan manusia itu, agama apapun tolong. Oleh sebab itu kalau misalnya dalam penegakan keadilan, Allah itu berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau engkau berhukum, kalau engkau memerintah, kalau engkau bertahkim di antara manusia, bainan nas antahkumu bil adl, hendaknya kamu berhukum dan memerintah dengan adil. Bainan nas, tidak dikatakan itu wa idza hakamtum bainal muslimin, bukan manusia, siapapun manusia itu. Tidak dikatakan wa idza hakamtum bainal arabiyyin, bukan. Kalau engkau berhukum di antara orang-orang Arab, enggak ada bedanya orang Arab atau bukan. Orang berkulit hitam, berkulit putih, cantik, ganteng dengan orang yang hitam legam seperti Bilal, sama, bainan nas. Agamanya apa? Dilindungi, seperti di dalam konstitusi Madinah itu. Nabi Muhammad membuat konstitusi Madinah atau piagam Madinah tepatnya. Apa? Dilindungi semua. Ini yang beragama Yahudi dilindungi harta dan jiwanya dengan membayar pajak sekian. Ini bani ini dilindungi, itu seterusnya diatur, dilindungi semua. Sama yang Islam dan tidak Islam, jumlah pajaknya sama, perlindungannya yang diberikan sama. Nah, itulah saudara sekalian, kalau kita mau beribadah dengan benar sehingga hati kita ini bisa tenang di dalam berbuat dan pergi kemanapun merasa enak. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ala bidzikrillahi tatma'innul qulub wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in minhum wal amwat. Allahumma innaka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.